Halo, perkenalkan nama saya Stefani Septia Boru Samosir dengan NIM 44123110053. Saya berasal dari kelas Kapal Malam B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal dari materi tegangan dan regangan sebagai pemenuhan tugas asesmen tengah semester dari mata kuliah Ilmu Kekuatan Bahan atau KP 504. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Jadi ada sebuah flat bar pengikat pada jig pengelasan blok kapal yang menerima sebuah gaya tarik dengan material baja karbon dengan dimensi penampangnya itu memiliki informasi terkait lebar dan tebal. Lalu ada diinformasikan juga terkait panjang ukur. Nah, pada soal kita bisa melihat kalau ada notasi D, di mana notasi D ini akan saya isikan sebagai 2 digit terakhir dari NIM saya. Untuk 2 digit terakhir NIM saya adalah 53, sehingga didapatkan sebuah operasi matematika yang akan kita kerjakan dahulu untuk mendapatkan nilai P dan T. Bila sudah kita selesaikan, didapatkan elemen-elemen yang diketahui, kita bedah dulu satu-satu. Yang pertama yaitu gaya. Gayanya itu 46,5 kilonewton. Lalu untuk material baja karbon itu memiliki modulus elastisitas 200 gigapascal. Untuk dimensi penampang yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung luas penampangnya itu ada informasi terkait lebar di 60 mm, tebalnya 13,3 mm, dan panjang ukur di 500 mm. Agar lebih mudah untuk memahami soal dan pertanyaannya, kita langsung pisahkan dan grupkan saja menjadi diketahui dan ditanya. Maka diketahui dari soal ada gaya tarik yang tadi kita sebutkan, ada lebar, tebal, panjang ukur, modulus elastisitas, dan tegangan. Nah, informasi dari diketahui ini nanti akan kita substitusikan ke rumus-rumus yang sudah ada, di mana pertanyaannya adalah tegangan normal, regangan normal, pertambahan panjang, dan apakah aman dengan angka izin yang sudah ditentukan, di mana tegangan yang diizinkan adalah 140 megapascal. Maka langsung saja kita bahas dari pertanyaan yang pertama. Baik, untuk tegangan normal rata-rata itu didefinisikan sebagai gaya atau P yang bekerja tegak lurus terhadap luas penampangnya, tempat gaya itu bekerja. Maka tegangan normal ini dinotasikan sebagai sigma. Sigma sama dengan notasi P dibagi A. P adalah gaya, A adalah luas penampang. Karena kita tahu nih di soal disebutkan bahwa ada lebar dan tebalnya, maka untuk mendapatkan luas penampang kita bisa langsung mengalihkan saja. Untuk setelah kita tahu nih konsepnya, kita langsung substitusikan saja angka-angka yang tadi diketahui ke dalam rumus. Yang pertama yaitu gaya 46.500 Newton. Dan untuk luas penampangnya kita kerjakan dahulu dengan mengalihkan B dikali T atau lebar dikali tebal. Baik, untuk lebarnya 60 mm dikali 13,3 mm yang menjadi tebal. Maka didapatkan hasil 46.500 Newton dibagi 798 mm kuadrat, yaitu 58,270 Newton per milimeter kuadrat. Nah, sebagai informasi, 1 Newton per mm kuadrat itu sama dengan 1 megapascal. Jadi kita bisa langsung tambahkan saja ya. Jadi tidak perlu dilakukan konversi apa-apa lagi. Nah, dari pembahasan tegangan normal nih, singkatnya tegangan normal itu dicari dengan cara membagi total gaya normal yang bekerja dengan luas penampang, di mana gaya tersebut didistribusikan. Nah, setelah paham nih cara mencari tegangan normal, kita lanjut ke regangan normal rata-rata. Baik, regangan normal rata-rata ini dinotasikan sebagai epsilon. Nah, jadi epsilon ini dihitung menggunakan rumus Hooke yang menghubungkan tegangan
dan regangan dalam batas elastis. Jadi epsilon ini adalah regangan normal, jadi dia ini nggak punya dimensi ataupun satuan. Nah, dia itu adalah hasil bagi dari tegangan normal yang tadi kita cari dengan modulus elastisitas yang sudah ada di soal sebelumnya. Nah, langsung aja kita langsung saja kita substitusikan angka yang tadi sudah kita dapatkan ke dalam rumus. Epsilon sama dengan sigma dibagi E besar. E besar ini adalah modulus elastisitas. Maka epsilon akan sama dengan 58,270 megapascal dibagi dengan 200.000 megapascal. Nah, regangan normal itu kita dapatkan hasilnya 0,00029135. Agar lebih mudah membacanya, kita bisa ubah ke notasi ilmiah, yaitu 2,913 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, nilai epsilon ini nanti menunjukkan seberapa besar sih material ini memanjang per satuan panjang aslinya. Nah, untuk regangan normal, kalau kita sudah paham, kita bisa lanjut mengerjakan soal berikutnya. Untuk soal nomor 3 ini adalah pertambahan panjang, di mana pertambahan panjang ini dapat kita hitung menggunakan rumus normal strain atau regangan normal. Nah, jadi regangan normal atau epsilon itu didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awalnya. Nah, di mana panjang awalnya ini kan tadi kita udah dapat ya di soal angkanya berapa. Nah, karena kita pertanyaannya disuruh menghitung pertambahan panjang, maka pertambahan panjang ini kita bisa susun ulang lagi nih rumusnya. Kan rumus awalnya epsilon sama dengan delta L per L. Maka karena kita mau cari pertambahan panjang atau delta L-nya kita pindah ruas aja ke bagian depan. Yang menghasilkan rumus delta L sama dengan epsilon dikali dengan L. Di mana epsilonnya kan tadi kita udah dapat ya di soal sebelumnya, yaitu 0,00029135 dikali 500 mm. Nah, didapatkan hasil dari regangan normalnya itu 0,145 mm. Nah, kita sederhanakan saja angkanya, kita bulatkan menjadi 0,146 mm. Sehingga kita dapat nih pertambahan panjang pertambahan panjangnya itu adalah 0,146 mm yang kita dapat dengan mengalihkan nilai regangan normal atau epsilon yang dialami material dengan panjang awal material tersebut. Baik, nah kita lanjut nih ke soal yang terakhir dari nomor 1, yaitu apakah aman? Nah, pada soal ini kan diinformasikan bahwa tegangan atau sigma yang diizinkan adalah 140 MPa. Nah, untuk menentukan apakah aman, kita bisa langsung bandingkan saja nih antara sigma atau tegangan yang kita dapat dengan tegangan yang diizinkan. Bila hasilnya di atas tegangan yang diizinkan, maka otomatis tidak aman. Nah, di mana di soal kan kita sudah dapat nih, di soal sebelumnya kita udah dapat kalau tegangan atau sigma itu didapatkan dengan nilai 58,270 megapascal. Sedangkan yang diizinkan itu 140 megapascal. Nah, di sini secara langsung kita bisa lihat bahwa kondisinya aman karena tegangan kerja masih jauh di bawah batas tegangan yang diizinkan. Nah, oleh karena itu, untuk soal nomor 1 sudah selesai kita kerjakan. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Baik, untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menjelaskan mengenai kurva tegangan regangan dan aplikasinya di industri perkapalan. Nah, ini adalah dasar nih, supaya kita bisa tahu kenapa ya kita harus tahu tentang tegangan dan regangan. Langsung saja kita bahas. Nah, kurva tegangan regangan ini merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara tegangan
gaya persatuan luas dengan regangan atau perubahan panjang relatif suatu material ketika dikenai gaya atau P, seperti pada pengujian tarik. Nah, kenapa sih kurva tegangan dan regangan ini penting? Jadi grafik ini atau kurva itu sangat penting untuk memahami sifat mekanis material seperti batas elastisitas, kekuatan luluh, dan kekuatan tarik maksimal. Nah, kurva tegangan regangan adalah grafik, seperti pada layar, yang menggambarkan hubungan antara tegangan yang diterapkan pada suatu material, yaitu sumbu Y, stres, sigma, dengan regangan yang dihasilkan pada sumbu X nih, kita bisa lihat di sumbu X saat material tersebut ditarik atau diberi beban hingga mengalami fracture atau patah. Kita bisa lihat di ujung sini ada fracture. Nah, pada titik tertinggi ini disebut dengan ultimate tensile strength, yaitu tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material selama uji tarik. Jadi titik tertinggi ini merupakan tegangan paling maksimum yang dapat ditahan oleh material. Nah, kita geser ke kiri, itu ada yield strength. Yield strength atau titik luluh itu didefinisikan sebagai kekuatan luluh saat material mulai mengalami deformasi. Nah, jadi pada area biru ini, bila proses uji tarik itu berhenti, maka material ini masih bisa kembali ke posisinya semula gitu. Jadi dia itu belum mengalami yang namanya permanent plastic deformation atau yang saya tandai di tanda panah ini. Nah, jadi dari awal kan material itu mengalami uji tarik, dia akan naik sampai yield strength. Nah, setelah dia melewati yield strength, dia akan masuk ke area permanent plastic deformation, di mana pada daerah ini itu dia berada pada daerah plastis, tidak akan bisa lagi kembali ke posisi semula. Jadi semisal nih kita lakukan uji tarik, lalu saat kondisi material itu sudah melewati yield strength, terus prosesnya kita hentikan, maka material itu nggak bisa lagi balik ke posisi awalnya, kecuali dia masih berada pada area elastis, yaitu sebelum yield strength. Nah, pada pada grafik ini kita itu bisa tahu gitu, kalau misalnya tidak hanya di struktur kapal, bangunan pun dirancang dan harus dipastikan hanya berubah bentuk itu secara elastis. Jadi jangan sampai dia itu melewati yield strength. Sehingga yield strength ini adalah komponen yang sangat penting pada grafik kurva tegangan dan regangan. Nah, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan tadi pembacaan singkat terkait kurva tegangan regangan, kita bisa mengambil nih elemen utama kurva itu apa saja. Yang pertama tegangan, yaitu stres dinotasikan sebagai sigma, merupakan gaya luar yang bekerja pada material dibagi dengan luas penampang awalnya. Kalau masih ingat, tadi kita ada bahas ini di pengerjaan soal yang pertama. Nah, jadi kalau kita udah paham cara mengerjakan soal yang pertama, maka kita akan langsung ngeh nih, langsung nyambung dengan penjelasan elemen utama ini. Yang kedua yaitu regangan atau strain. Nah, ini perubahan panjang relatif suatu benda terhadap panjang awalnya. Dan yang ketiga itu bentuk kurva. Jadi, bentuk kurva ini berbeda nih antara material ulet atau ductile dengan getas atau brittle, yang menunjukkan perbedaan perilaku material saat diberikan beban. Nah, mau lihat gimana bedanya? Kita bisa langsung saja lihat. Nah, pada kurva ini ada dua jenis. Yang pertama brittle material dan ductile material. Nah, material ductile atau ulet seperti aluminium dan tembaga itu bisa mengalami deformasi atau perubahan bentuk yang besar sebelum patah. Sedangkan material brittle atau getas seperti kaca, keramik itu tidak bisa. Jadi dia bisa aja langsung patah secara tiba-tiba tanpa deformasi yang signifikan. Nah, kalau misalnya kita lihat di kurva itu terlihat bedanya
yang dia brittle atau getas seperti keramik dan kaca, itu dia itu lebih pendek gitu, jarak antara strain ke fracture. Jadi, sempit. Nah, sedangkan yang ductile, yang ulet, itu dia lebih, panjang, lebih lebar, jarak strain-nya itu hingga dia mengalami fracture nantinya. Nah, eee, bagaimana sih aplikasinya di industri perkapalan? Jadi, kurva tegangan regangan ini kan merupakan grafik yang menunjukkan bagaimana suatu material itu bereaksi ketika diberi beban gitu ya. Jadi, grafik ini nanti akan membantu kita memahami kekuatan, kelenturan, ketahanan material sebelum digunakan untuk membuat kapal. Nah, dalam industri perkapalan, kurva ini sangat penting karena kapal kan bekerja di lingkungan yang berat nih, menghadapi gelombang besar, tekanan tinggi, korosi, dan beban dinamis, sehingga perlu dilakukan analisa yang mendetail sehingga nanti kita perlu memastikan kalau material kita itu tidak akan mengalami deformasi plastis gitu, tidak bisa kembali ke kondisi awal. Nah, ini bisa menimbulkan crack, patah, ataupun sejenisnya. Nah, seperti yang kita infokan tadi, aplikasinya itu kurva tegangan regangan ini digunakan saat kita memilih material lambung kapal. Nah, jadi, insinyur itu nanti akan menentukan apakah baja atau material lain cukup kuat namun tetap lentur agar tidak mudah patah. Jadi fungsi dari bagian-bagian di kurva tadi yaitu yang pertama tegangan tegangan luluh, yield stress, itu menunjukkan titik di mana baja mulai berubah bentuk permanen. Yang kedua tegangan maksimum atau ultimate stress, itu kita bisa tahu nih, material yang dipakai itu batas maksimum sebelum materialnya patah itu seperti apa, gitu. Selanjutnya, aplikasinya itu untuk menghindari kegagalan struktur atau retak dan patah. Jadi kan kurva ini tadi menunjukkan seberapa lentur material. Karena material ini membutuhkan, karena kapal ini membutuhkan material yang tidak hanya kuat tetapi memiliki sifat ductile atau mudah menyalurkan deformasi, maka kurva ini sangat penting gitu untuk, menganalisa hal itu. Karena jika materialnya terlalu getas, dia bisa mudah retak saat menerima benturan atau ketika suhu rendah. Nah, jadi insinyur kapal ini menggunakan kurva tegangan regangan untuk memastikan materialnya itu nanti tetap bekerja di zona elastis selama operasi normal berjalan. Nah, contoh aplikasinya itu ada di kapal tanker dan kapal es. Dia itu menggunakan baja dengan ketangguhan tinggi, terutama pada suhu yang rendah. Lalu lambung kapal yang penyok itu bisa dihitung nih menggunakan kurva. Jadi apakah dia itu masih dalam batas aman atau sudah melewati tegangan luluh, sehingga udah dikatakan dia sebagai cacat gitu. Jadi harus dilakukan reparasi. Nah, untuk kesimpulannya, jadi kurva tegangan regangan pada industri kapal ini, itu akan sangat penting untuk membantu merancang kapal yang kuat, aman, dan efisien, lalu menghindari kegagalan struktur, menjamin keselamatan selama operasi. Karena kurva tegangan regangan memastikan bahwa material yang digunakan pada konstruksi kapal memiliki kekuatan dan keulatan yang diperlukan untuk bertahan dalam kondisi laut yang paling ekstrim. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami ya, apa pentingnya kurva tegangan regangan pada khususnya skop pekerjaan naval arsitektur gitu. Jadi pada industri kapal, fabrikasi. Jadi untuk keuletan, kekuatan itu bisa kita analisa menggunakan kurva tegangan regangan. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Baik, pada soal yang terakhir, itu disebutkan ada clevis pin single shear pada bracket hoist di bengkel fabrikasi yang menahan gaya vertikal
dengan diameter disebutkan, artinya kalau diameter kan berarti luas penampangnya itu berbentuk lingkaran ya. Nah, kita perlu asumsikan pin ini bekerja pada geser tunggal atau single shear dengan sifat material baja pin itu modulus elastisitasnya itu 200 GPa gigapascal dengan rasio Poisson V sama dengan 0,29. Nah, di sini agar lebih karena ada notasi D lagi, saya langsung ubah menjadi 2 digit terakhir NIM saya yaitu 53. Kita langsung saja kerjakan supaya bisa dapat gaya dan diameter pinnya. Nah, untuk gaya didapatkan 36,2 kilonewton dengan diameter pinnya itu 17,3 mm. Langsung saja supaya lebih mudah dan lebih memudahkan kita lah untuk memahami dan memasukkan hal-hal yang diketahui di soal ke rumus, kita bagi saja langsung ke diketahui dan ditanya. Nah, dari soal kita dapat sekitar 5 elemen yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama ada gaya, diameter, modulus elastisitas, V, dan tegangan geser yang diizinkan, yaitu 100 megapascal. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama tegangan geser rata-rata, regangan geser rata-rata, dan kondisinya aman atau tidak. Jadi ini konsepnya kurang lebih sama seperti soal nomor 1. Langsung saja ya kita kerjakan ke yang pertama yaitu tegangan geser rata-rata pin. Nah, jadi jangan panik dulu karena angkanya kelihatan banyak, kita mulai bedah satu-satu dari atas. Jadi tegangan geser rata-rata ini dihitung dengan membagi besarnya gaya dengan luas bidang geser. Nah, jadi dia dinotasikan sebagai tau sama dengan P per A. Jadi P kita udah familiar ya, kalau P itu gaya, A itu luas penampang. Nah, kita tuh supaya lebih mudah, kita hitung dulu luas penampangnya. Karena pinnya itu berbentuk silinder, maka penampangnya berupa lingkaran. Nah, makanya di soal kita itu ketahui diameternya. Kan untuk luas lingkaran itu bisa kita hitung sebagai pi dikali R pangkat 2. Karena di soal diketahuinya diameter, itu kita langsung saja bagikan. Jadi pi dalam kurung D per 2, diameter kita bagi 2 untuk dapatin rasionya, dikuadratkan. Nah, kita sederhanakan lagi rumusnya, maka didapatkan P per pi diameter pangkat 2 dibagi 4. Nah, kalau di sini kan kita udah dapat nih ya rumus yang disederhanakan, kita tinggal substitusi saja. Jadi P gayanya tadi kita udah tahu dari soal, yaitu 36.200 Newton. Nah, itu dibagi dengan luas penampangnya. Nah, kita masukin angkanya 3,14 dikali 17,3 mm dikuadratkan, lalu dibagi 4. Ingat, kita selesaikan bagian luas penampang saja dulu gitu, supaya kita nggak pusing. Nah, tadi kan 17,3 mm diminta untuk kuadratkan, maka dapat hasilnya 3,14 dikali 299,3 mm kuadrat dibagi 4. Kita selesaikan dulu yang bawah. Oke. Baik, didapatkan hasil dari 3,14 kali 299,3 mm kuadrat ini dapat hasilnya 939,8 mm kuadrat. Nah, ini kita langsung bagi 4 aja ya. Nah, jadi kalau kita udah selesai dapetin luas penampangnya, itu kita bisa langsung bagikan gaya dibagi luas penampang. Jadi 36.200 Newton dibagi 234,95 mm kuadrat. Nah, hasil dari pembagian ini dapatkan angka 154,075 N per mm kuadrat. Nah, seperti yang kita infokan saat pengerjaan soal pertama, Newton per milimeter kuadrat ini sama dengan megapascal. Jadi kita langsung ubah saja.
Oke. Jadi hasil dari tegangan geser rata-rata atau notasi tau ini menunjukkan berapa besar sih tegangan geser yang dialami material terhadap atau akibat gaya tersebut, maaf. Jadi hasilnya menunjukkan berapa besar tegangan geser yang dialami material akibat gaya yang berlaku. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu regangan geser rata-rata. Jadi, untuk mencari regangan, kita perlu cari dulu nilai modulus geser atau G besar dari nilai modulus elastisitas dan V yang sudah diketahui. Nah, kita langsung di soal ini kita langsung substitusikan saja angka-angka yang sudah diketahui dari soal. Nah, G sama dengan E/2 di dalam kurung 1 ditambah V. Maka kita substitusikan 200.000 megapascal per 2 dalam kurung 1 ditambah 0,29. Itu kita kerjakan dulu ya. Jadi didapatkan 2 kali 1,29. Nah, hasil pembagian ini didapatkan angka 77.519,4 megapascal. Untuk mengerjakan regangan geser, itu kita langsung gamma sama dengan tau dibagi G. Jadi taunya itu kan kita udah dapat nih dari soal yang sebelumnya. Untuk soalnya yang ini, tegangan geser, taunya kan dapat 154,075 megapascal. Nah, kita input, kita substitusikan. Jadi 154,075 megapascal dibagi hasil dari perhitungan modulus geser yang tadi di atas, yaitu 77.519,4 megapascal. Didapatkan hasilnya yaitu 0,001989 yang kita rubah ke notasi menjadi 1,99 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi notasi ilmiah ini membuat kita lebih mudah ya membaca 0,00 yang cukup banyak. Baik, setelah kita tahu regangan geser, kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah aman gitu. Jadi pada soal kan diinformasikan bahwa tegangan geser yang diizinkan atau tahu izinnya adalah 100 megapascal. Untuk mengetahui keamanannya, sama seperti soal yang pertama, kita bisa bandingin saja nih, tahu atau tegangan geser yang dari yang kita kerjakan dengan tegangan yang diizinkan berapa. Seandainya tegangannya itu di atas tegangan izin, maka kita bisa nyatakan itu tidak aman. Nah, karena taunya ini kelihatan ya, 154,075 megapascal itu kan lebih besar nih, dari lebih di atas dari tegangan yang diizinkan yaitu 100 megapascal. Maka kondisinya itu tidak aman, karena tegangan kerja kita itu jauh banget di atas batas tegangan yang diizinkan, sekitar 50% ya, 50%-an kurang lebih di atas gitu, lebih besar. Nah, jadi kita bisa nyatakan bahwa kondisi ini tidak aman. Nah, kan tadi 2 kali ya, udah 2 soal kita ditanyakan apakah aman, apakah aman. Jadi sebenarnya ada yang disebut dengan factor of safety atau FS. Jadi faktor keamanan ini menjaga agar struktur atau komponen itu tidak mengalami kegagalan seperti deformasi permanen luluh atau patah. Jadi dia udah melewati yield strength. Jadi nggak bisa balik lagi. Nah, itu kan bahaya ya bila difabrikasi. Jadi faktor of safety atau FS ini dihitung dengan membagi tegangan atau regangan izin dengan tegangan-regangan kerja aktual. Jadi tegangan-regangan yang diizinkan pada soal itu kita bagikan dengan tegangan atau regangan kerja yang kita kerjain, yang aktualnya berapa. Jadi faktor keamanannya itu bila di bawah 1, lebih kecil daripada 1, maka tegangan kerja aktual kan lebih besar dari tegangan izin yang mengindikasikan risiko kegagalan. Nah, ini sama seperti soal nomor 3 tadi. Lalu faktor keamanannya itu sama dengan 1. Berarti menunjukkan bahwa tegangan ini berada tepat di batas izin. Jadi tidak ada margin keamanan terhadap beban tambahan. Jadi seandainya angka beban itu bertambah di luar ekspektasi, maka dia akan langsung kurang dari 1 gitu. Jadi nggak ada lagi margin safety-nya.
Nah, lalu yang terakhir, margin keamanan di atas 1, menunjukkan bahwa tegangan aktual berada di bawah batas yang diizinkan. Jadi semakin besar faktor keamanannya, semakin besar pula jarak dari kegagalannya. Nah, untuk merefresh ya, kan tadi soal nomor 1 udah jauh banget. Kita coba lihat lagi untuk membandingkan faktor of safety-nya. Baik. Nah, pada soal pertama itu kan membahas terkait tegangan. Kita coba ya, cek FS-nya, faktor safety-nya. Jadi, tegangan tegangan aktual itu 58,270 MPa, megapascal, dia lebih kecil dari tegangan yang diizinkan, yaitu 140 megapascal. Kita bisa langsung bagi aja tegangan yang diizinkan ada di posisi atas, di bawahnya itu tegangan aktual kita. Nah, kita dapat nih angkanya. Faktor keamanannya itu di atas 1, yaitu 2,40, maka bisa kita nyatakan sebagai aman. Nah, sedangkan pada soal kedua yang membahas terkait regangan, kalau kita coba cek faktor safety-nya itu lebih lebih besar regangan aktualnya daripada regangan yang diizinkan. Nah, sehingga kalau kita bagi ya, di atas regangan izin 100 dibagi regangan aktualnya 154, didapatkan hasil 0,649, di mana menunjukkan faktor keamanannya itu di bawah 1, tidak aman. Begitu. Tidak terasa untuk soal itu sudah saya jelaskan dari nomor 1 sampai 3. Semoga penjelasan dari saya ini bisa membawa manfaat dan bisa dimengerti oleh penonton semua. Semoga dengan penjelasan saya ini, teman-teman penonton maupun ibu bapak dosen dapat mengerti bahwa tegangan dan regangan ini memiliki koneksi yang cukup kuat terhadap fabrikasi kapal. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Have a nice day. Terima kasih.